Sebetulnya aku tuh salah teman-teman. Jadi dari kemarin itu aku kira itu learning journal ke-8, ternyata itu 7. Aku kira itu learning journal 9, ternyata itu 8. Dan ini paling bener ya teman-teman. Ini bener. Kali ini bener aku penyebutannya. Ini tuh learning journal ke-9 gitu. Gimana ya? Aku bingung deh di learning journal kali ini karena minggu kemarin itu aku nggak masuk kuliah karena pertama kondisi aku yang kurang fit dan juga cuaca yang tidak mendukung. Jadi dari pagi sampai siang itu hujan gitu, teman-teman. Jadi tidak memungkinkan aku untuk pergi ke kampus gitu. Nah, dari aku lihat di grup gitu kan, materi apa yang disampaikan minggu kemarin itu judulnya yaitu menguasai produksi film dari konsep hingga latar dengan teknik dan manajemen yang efektif. Judul kemarin tuh pembahasannya itu. Sebetulnya aku juga gak bingung teman-teman materinya gitu, karena aku melihat PPT. Nah PPT-nya itu dia berbentuknya video gitu, sedangkan yang dibahas, jadi ada yang ngirimin salinan tentang materi. Nah itu salinan tentang materi sama yang di PPT, yang salinan materi sama yang di PPT itu agak sedikit berbeda. Jadi aku bingung ini yang bener yang mana gitu kan. Dan aku tanya ke salah satu teman aku, bener, dulunya bener gitu kan. Jadi ya ini sepemahaman aku dan setangkap aku tentang materi kemarin. Jadi materi kemarin itu membahas teknik penulisan skenario. Nah, jadi penulisan skenario itu salah satu aktivitas pada tahap pembuatan atau produksi dalam proses pembuatan film. Ada juga alur-alurnya dalam proses penulisan tersebut. Kayak misalkan alur-alurnya itu dalam pembuatan skenario tersebut, jadi ada alur cerita, lalu juga ada outline, lalu juga ada sinopsis, ada trasman, lalu juga ada plot kalau nggak salah, dan juga itu ada script atau skenario itu. Lalu apa sih manfaat kita dalam pembuatan atau dalam penulisan skenario gitu kan? Manfaatnya itu dalam storyboard kalau manfaat storyboard kalau nggak salah gitu. Pembacaan seperti itu, cuma tulisannya BOARD gitu kan, board gitu ya. Itu untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan film gitu. Lalu juga dalam segi artistiknya itu dari pembuatan film video gitu. Manfaatnya juga untuk sebagai peningkatan mengenai alur cerita apabila animator mengalami permasalahan teknis gitu. Juga manfaatnya itu mempermudah orang yang menonton ini memahami alur ceritanya dengan jelas. Lalu juga manfaatnya itu untuk memperlihatkan mengenai beberapa tata letak visual dalam setiap adegan yang dijelaskan seperti itu. Terus juga ada breakdown script kalau nggak salah itu tuh dalam proses penting untuk membuat film yang mencakup penguraian, lalu juga setiap adegan dan skenario itu menjadi daftar terperinci. Nah,
breakdown spirit itu dilakukan oleh kepala produksi, bisa juga sutradara atau asisten produksi gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk perancangan produksi, lalu juga penjadwalan, tujuannya juga untuk anggaran, dan yang terakhir itu tujuannya untuk mengkomunikasikan tim gitu. Lalu juga ada komponen utama dalam budget itu termasuk dalam biaya praproduksi, lalu juga biaya produksi, terus juga ada biaya pasca produksi, dan yang terakhir itu ada pemasaran dan distribusi gitu. Mungkin segitu yang aku bisa sampaikan dari materi minggu lalu, karena aku juga nggak kuliah minggu kemarin, jadi bener-bener bingung mau jelasin apa. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kemarin itu membahas tentang bagaimana menguasai film dari konsep hingga dengan teknis dan manajemen yang efektif gitu. Aku mengingatkan kepada teman-teman, jaga kesehatan di cuaca yang saat ini tidak menentu. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.